bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditampung. Selamat tahun baru buat kita semua. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan dengan bangga mempersembahkan Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Edisi hari ini, Kamis 13 Januari 2023. Inspirasi Sabda diambil dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam ke tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Kristus. Yesus mengetahui iman dan hati orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang terberkati, dalam Injil hari ini sekurang-kurangnya kita dapat belajar 4 poin yang menginspirasi. Yang pertama, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dan mengampuni. Hal ini sangat tegas dapat kita lihat bahwa dengan firman saja Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Dan juga Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Maka pada saat-saat tahun baru seperti ini, kita sering baik di antara sesama keluarga saling mengaku dosa, saling minta maaf, dan pada hal ini juga dengan tegas bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa.
Maka mari juga datang kepada Yesus untuk memohon ampun atas segala kekurangan-kekurangan kita di tahun yang lalu. Dan juga ketika kita mengalami kelumpuhan hati ataupun iman, mari kepada Yesus karena Dia berkuasa untuk menyembuhkannya. Yang kedua, Yesus mengetahui dan mengapresiasi iman orang. Yesus melihat kesungguhan 4 orang yang menggotong seorang lumpuh. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh ketika tempat tidak ada lagi atau jalan tidak ada lagi untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka malah mengambil langkah yang ekstrim. Mereka naik ke atap dan membuka atap rumah, dan dari sana mereka menurunkan tilam orang lumpuh itu persis di hadapan Yesus. Yesus melihat kesungguhan ini sangat luar biasa, dan bahkan Yesus melihat kesungguhan orang lain sehingga ia bisa atau berkenan untuk menyembuhkan orang lumpuh. Nah, maka Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, lewat kisah ini juga menginspirasi bagi kita, ternyata atas kesungguhan iman kita, orang lain juga bisa disembuhkan. Dan juga atas kesungguhan iman orang lain, kita pun bisa disembuhkan. Nah, maka dalam hal ini, apa yang ada pada kita saat ini, keadaan yang kita alami saat ini bisa saja juga karena doa-doa dan kesungguhan iman orang lain. Sehingga kita juga sangat diharapkan boleh melakukan iman yang sungguh untuk kesembuhan atau untuk kebahagiaan orang-orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kesungguhan yang dilihat oleh Yesus ketika orang membawa yang lumpuh ini menggetarkan hati Yesus, sehingga Yesus berkenan untuk menyembuhkan seorang yang lumpuh. Yang ketiga, Yesus membaca pikiran dan hati orang. Ketika Yesus melakukan mujizat-mujizatnya, terkhusus pada penyembuhan orang lumpuh dalam Injil hari ini, di situ juga ada ahli-ahli Taurat, dan mereka mengamati apa yang dilakukan Yesus, sehingga ketika saat Yesus melakukan penyembuhan dan berkata bahwa dosamu telah diampuni, hati mereka sudah mulai berpikir negatif. Mereka mengatakan dalam hatinya, siapakah orang ini kok berani-beraninya menghujat Allah? Karena menurut mereka hanya Allah sendiri yang berkuasa mengampuni dosa, dan mereka belum mengenal siapa sesungguhnya Yesus yang merupakan juga anak Allah yang turun dari surga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus sungguh tahu apa yang ada di hati dan pikiran orang-orang ataupun ahli-ahli Taurat tersebut, dan Yesus langsung menegurnya. Kenapa engkau berpikir demikian? Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kita juga manakala ada berpikir hal yang lain, tentu pasti Yesus tahu. Dan sebaliknya, ketika saat-saat sekarang ini awal tahun, tentu baik keluarga maupun pribadi sangat banyak untuk merumuskan resolusi untuk capaian-capaian di tahun 2023. Tentu kita yakin bahwa Yesus juga tahu apa yang di hati kita, apa di niat-niat kita. Maka semoga bersama dengan Yesus kita juga boleh berjuang dan bangkit untuk menggapai impian-impian yang kita tanamkan, yang kita canangkan, yang kita rumuskan sebagai resolusi di tahun 2023 ini. Kita yakin bahwa Yesus tahu, sehingga semoga Yesus juga mengatakan, bangkitlah dan capailah impian-impian. Yang keempat,
Yesus menakjubkan. Banyak orang yang takjub setelah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan mereka memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga-keluarga yang terkasih, secara real di sekitar kita juga sangat banyak perbuatan-perbuatan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi permenungan kita adalah, apakah kita takjub? Dan apakah kita sekedar takjub? Tetapi dalam hal ini, harapan Yesus adalah, walaupun kita takjub, tidak sekedar takjub, tetapi justru memuliakan Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita juga menerima atau menyaksikan keajaiban-keajaiban perbuatan Yesus, mari kita juga takjub dan sekaligus juga kita terinspirasi untuk boleh membuat Yesus takjub dari perbuatan-perbuatan kita lewat karya-karya pelayanan kita. Maka semoga ketika kita juga bisa memahami hati dan isi hati Yesus, nah kita juga akan takjub dan kita juga tergerak untuk boleh memuliakan Allah lewat karya-karya dan pelayanan kita. Semoga Tuhan semakin dimuliakan dan kita semakin diberkati. Amin.